Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Mata Ilmu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mensedekahkan satu subscribe-nya untuk kami. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga channel kami tetap konsisten dalam menebar kebaikan melalui konten-konten seputar informasi bantuan pemerintah, informasi lomba, informasi beasiswa, dan juga edukasi. Dan kali ini kami akan berbagi informasi seputar beasiswa KIP kuliah, yang mana hal ini sudah dibuka oleh pemerintah. Maka dari itu, teman-teman sekalian, apabila ada yang belum subscribe channel kami, apabila rela dan sudi, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendukung channel kami ke depan. Terima kasih teman-teman, simak baik-baik sampai selesai. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya KIP kuliah merupakan program bantuan pendidikan tinggi dari pemerintah untuk siswa yang memiliki prestasi akademik namun terkendala biaya. Sedangkan jadwal pembuatan akun siswa KIP sudah dapat dilakukan pada 2 Februari 2022 kemarin hingga tanggal 31 Oktober 2022. Bantuan KIP ditujukan untuk siswa yang mendaftar di perguruan tinggi negeri, PTN, perguruan tinggi swasta, PTS, dan politeknik negeri. Nah, teman-teman yang memiliki terkendala biaya untuk siswa yang memiliki prestasi, teman-teman silahkan bisa buat akun KIP kuliah dari sekarang, karena sudah dibuka beberapa waktu yang lalu, yakni di tanggal 2 Februari 2022, dan akhir pembuatan akunnya di tanggal 31 Oktober 2022. Mengenai persyaratan mendaftar KIP kuliah 2022, dikutip dari kipkuliah.kemendikbud.go.id, berikut kami akan bacakan syarat daftar KIP kuliah 2022. Pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. 2. Memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. 3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada program studi dalam kurung prodi dengan akreditasi A atau B, dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Nah, itu teman-teman salah satu persyaratan yang harus kita penuhi untuk mendaftar KIP kuliah. Baik, dilanjut teman-teman. Mengenai keterbatasan ekonomi calon penerima KIP kuliah, hal ini dibuktikan dengan: pertama, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar dalam kurung KIP. 2. Berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan dalam kurung PKH. 3. Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera dalam kurung KKS. Sedangkan yang nomor 4, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial dalam kurung DTKS. Akan tetapi kemudian, apabila teman-teman tidak memenuhi kriteria tersebut, masih tetap bisa melakukan pendaftaran. Ya, kita optimis bisa melakukan pendaftaran asalkan: pertama, calon mahasiswa tetap bisa mendaftar program KIP kuliah meskipun salah satu dari kriteria di atas tidak terpenuhi, dengan syarat tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan. Nah, itu teman-teman, sekalipun kita tidak memenuhi kriteria yang di atas, kita tetap bisa mendaftar di program KIP kuliah. Akan tetapi kemudian hal tersebut dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak senilai 4 juta per bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak senilai 750.000 per bulan. Nah, itu teman-teman, ya sekalipun kita tidak masuk kriteria yang telah disebutkan, kita tetap bisa mendaftar di program KIP kuliah asalkan kita dapat membuktikan bahwa pendapatan orang tua kita paling banyak ini 4 juta per bulan. Baik, setelah kita mengetahui kriteria dan juga persyaratannya, selanjutnya kita akan berikan informasi seputar cara daftar KIP kuliah. Yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada laman kipkuliah.kemendikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobile aplikasi akan segera tersedia di Google Aplikasi Play Store.
Untuk yang nomor 2, memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang valid dan masih aktif. Ingat teman-teman, kadangkala kita bermasalah di NISN-nya, harap dipastikan dengan baik dan benar. Apabila ada masalah, hubungi operator di sekolah tempat kalian sekolah di waktu SMA sederajat. Nomor 3, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan MPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Yang keempat, jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Nah, setelah dilakukan verifikasi oleh sistem KIP kuliah, kemudian kita akan mendapatkan balasan yang akan dikirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang telah didaftarkan oleh teman-teman sekalian. Untuk yang nomor 5, lalu menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti, yakni SNPTN atau SBMPTN atau SMPN atau UMPN atau mandiri. Nah, itu teman-teman jalur seleksi yang telah disediakan oleh KIP kuliah. Apabila teman-teman sudah mendapatkan email balasan, yakni ada nomor pendaftaran dan kode akses, maka selanjutnya teman-teman memilih jalur seleksi SNPTN, SBMPTN, SMPN, UMPN atau mandiri. Setelah itu, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host to host. Nah, teman-teman, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, nanti perguruan tinggi yang telah kita pilih akan mengusulkan calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Semoga teman-teman yang benar membutuhkan bisa mendapatkan program beasiswa KIP kuliah agar teman-teman bisa melanjutkan jenjang perkuliahan dan juga pendidikannya. Nah, teman-teman, hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai jadwal KIP kuliah 2022. Pertama, pendaftaran akun siswa ini dimulai tanggal 2 Februari sampai 31 Oktober. Untuk jalur SNMPN tanggal 7 Februari sampai 17 Maret 2022. Sedangkan SNMPTN yakni di tanggal 13 Februari sampai 27 Februari 2022. Untuk jalur SBMPTN yakni di tanggal 22 Maret sampai tanggal 14 April 2022. SBMPN yakni di tanggal 5 April sampai tanggal 29 Juni 2022. Sedangkan untuk seleksi mandiri PTN di tanggal 1 Juni sampai 7 Oktober 2022. Dan yang terakhir yakni seleksi mandiri PTS dari tanggal 8 Juni sampai tanggal 31 Oktober 2022. Tapi ingat, catatannya ini jadwal pendaftaran KIP kuliah 2022 di atas bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, itu teman-teman mengenai cara daftar program beasiswa KIP kuliah. Apabila teman-teman memang membutuhkan, segera membuat akun dan melakukan pendaftaran, dan semoga berhasil agar teman-teman bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Ingat, jadwal-jadwal yang telah ditentukan oleh KIP kuliah itu harus dapat diperhatikan supaya kita tidak ketinggalan mengenai pendaftaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebaiknya teman-teman dihimbau untuk terus memantau situs KIP kuliah. Khawatir ada banyak perkembangan dan juga perubahan terutama di jadwal, teman-teman bisa mengikuti dan mengetahuinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini benar-benar membantu kepada teman-teman sekalian. Apabila informasi ini membantu, silakan teman-teman sedekahkan satu subscribe-nya dan juga informasikan kepada yang lain dengan cara menge-share informasi ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mengucapkan banyak mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.